Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Siska Aprila BP 19242. Oke, kali ini aku akan berbagi ide tentang mendongeng, yaitu tugas dari dosen aku, yaitu apresiasi sastra anak. Baiklah, mendongeng aku ini itu berjudul tentang si kancil dan siput. Teman-teman semua pasti pernah mendengar si kancil dan kisah si kancil siput kan? Tapi aku ini juga cerita mendongeng dari versi aku. Simak video. Suatu hari, angin berhembus semilir-semilir yang membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk mengisi rasa kantuknya, si kancil berjalan-jalan di tengah hutan sambil membusungkan dada. Sambil berjalan, si kancil berkata, "Siapa yang tak kenal si kancil? Sepintar, secerdik, dan si pemberani. Setiap masalah pasti selesai olehku." Sampai di sungai, si kancil segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Air yang begitu jernih membuat si kancil bisa berkaca-kaca. Si kancil berkata-kata, "Buaya, gajah, harimau, semuanya binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, mereka dapat aku berdaya." Si kancil tidak tahu bahwa dari tadi ia sedang diperhatikan oleh siput yang sedang duduk di bongkahan batu besar. "Hai kancil, kok asik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kelihatannya kamu sedang bergembira." Si kancil mencari-cari sumber suara. "Rupanya sudah lama kamu memperhatikanku ya. Sifat yang kecil dan imut-imut." Bukan. Kamu memang kecil, tapi tidak imut-imut, melainkan jelek bagai kotoran ayam. Lalu siput berkata, "Hei kancil, kamu memang cerdik dan pemberani. Karena itu, aku menantangmu untuk lomba adu cepat." Akhirnya mereka setuju. Perlombaan dilakukan minggu depan. Setelah si kancil pergi, siput segera memanggil dan mengumpulkan teman-temannya. Minta tolong teman-temannya agar waktu perlombaan nanti semuanya harus berada di jalur perlombaan. "Jangan lupa, kalian bersembunyi di balik bongkahan batu dan salah satu harus segera muncul ketika kancil memanggil. Dengan begitu, kita selalu berada di depan si kancil." Hari yang dinanti pun tiba. Si kancil datang dengan sombongnya, merasa ia pasti akan sangat mudah memenangkan perlombaan ini. Siput mempersilahkan kancil untuk berlari duluan dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana ia sampai. Perlombaan dimulai. Kancil berjalan santai sedangkan siput segera menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, si kancil memanggil siput. Tiba-tiba, siput muncul di depan kancil sambil berkata, "Hai kancil, aku sudah sampai sini." Si kancil heran. Segera ia mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil siput lagi. Ternyata siput sudah berada di depannya. Akhirnya si kancil berlari, tetapi si siput selalu muncul di depan kancil. Keringatnya bercucuran, kaki terasa lemas dan napasnya tersengal-sengal. Ketika hampir finish, ia memanggil siput, tetapi tidak ada jawaban. Si kancil berpikir siput sudah jauh dan ia akan kembali menjadi pemenang perlombaan. Si kancil berhenti berlari. Ia berjalan santai sambil beristirahat. Dengan senyum sinis, kancil berkata, "Aku memang tiada duanya." Si kancil dikagetkan ketika ia mendengar suara siput yang duduk di atas batu besar. Kasihan sekali kau kancil. Kelihatannya sangat lelah. Capek ya berlari." "Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu lebih dulu sampai? Padahal aku berlari dengan kencang." "Sudahlah, aku saja kekalahanmu."
Si kancil heran dan tak percaya kalau ia dikalahkan oleh binatang kecil darinya. Si kancil menundukkan kepala dan mengakui kekalahannya. Sudahlah, sudahlah, tidak usah sedih. Aku tidak minta hadiah kok. Aku hanya ingin kamu ingat satu hal. Janganlah sombong dengan kepandaian dan kecerdasanmu. Semua binatang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan suka menghina dan menyepelekan mereka. Siput segera menyelam ke dalam sungai. Tinggallah si kancil yang merasa malu karena kekalahannya. Dan setelah video mendongeng aku tadi yang berjudul Si Kancil dan Siput. Pesan dari aku, kita janganlah menyombongkan diri atau merendahkan orang lain atau yang lebih rendah dari kita, tetapi kita saling menghargai. Jangan dengan kelebihan kita itu kita meninggi, karena setiap masing-masing kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus saling menghargai kekurangan dan kelebihan kita itu masing-masing. Baiklah, itu video aku kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Euphoria.